Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Ibu nih hari ini katanya Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya betul, saya akan melakukan coaching kepada Bu Sinta. Nah sebelum Ibu melaksanakan coaching ya terhadap coachingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya tentang rubrik penilaian yang saya akan nilai pada saat proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian bagaimana nanti akan saya nilai itu. Yang pertama, apakah coaching yang dilakukan Ibu ini sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya, dan bagaimana respon coaching terhadap Ibu. Kemudian Ibu juga harus ingat dalam coaching itu ada beberapa prinsip coaching di mana penilaian saya. Yang pertama yaitu tentang kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Nah Ibu, sebelum proses coaching ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu. Apa Ibu siap sebelumnya? Baik Ibu, yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching ketika coaching ini dilaksanakan? Potensi yang ingin dikembangkan kepada coaching ya, saya ingin mengembangkan ya kemampuan mendengar aktif saya. Itu pertama ya Bu ya. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik agar ingin diobservasi? Kompetensi mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu. Yang ketiga, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching apa? Itu ya tadi mulai dari mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggiring coaching untuk menemukan potensinya untuk menyelesaikan ya atau ya mencari solusi dari permasalahannya. Baik Ibu. Nah ini pertanyaan adalah supervisi ya Ibu ya. Nah mungkin nanti setelah selesai coaching akan ada beberapa pertanyaan lagi Ibu ya selanjutnya. Silahkan Ibu melaksanakan coachingnya dengan coaching. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Fitri. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Nah kan kemarin saya menerima WA dari Ibu ya, katanya Ibu ada yang perlu didiskusikan. Nah terkait apa ya? Ya Bu, saya kemarin kata Ibu, saya mau curhat itu ya Bu tentang permasalahan yang saya alami di sekolah. Nah ini khususnya tentang permasalahan anak-anak kelas saya Bu. Kan sekarang anak kelas saya itu menuju masa remaja ya, di mana sekarang itu mereka sedang pubertas, kemudian sudah mulai menyukai lawan jenisnya, bahkan ada yang sudah belak-belakan Bu kalau dia itu katanya sudah berpacaran. Jadi saya khawatir gitu Bu ya Bu, dengan apalagi pergaulan saat ini kan ya Bu, aduh sangat bikin saya deg-degan gitu Bu. Jadi saya ingin juga gimana sih supaya mereka tuh bisa menjaga gitu Bu pergaulannya. Jadi tujuan Ibu untuk diskusi hari ini agar menemukan solusi dari masalah anak-anak Ibu terkait tadi ya pergaulan ya. Iya betul Bu, saya ingin supaya anak-anak saya itu tahu batasan bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis, kemudian juga tidak lagi pacarnya karena belum waktunya gitu. Oh iya, baik kalau begitu. Nah, kira-kira nih apa nih dengan permasalahan tadi, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Mungkin solusi yang pertama sih saya memberikan dulu edukasi ya Bu tentang seks kepada anak-anak kelas saya supaya bisa paham gitu, tahu apa yang harus mereka jaga gitu. Ya yang perempuan dan laki-laki juga tidak boleh menyentuh apa bagian dari perempuan atau misal pun dari sesama laki-laki. Oke, baik. Berarti tujuan dari pembicaraan kita hari ini adalah Ibu ingin memberikan pendidikan atau ya ataupun edukasi ya bagaimana cara bergaul yang seharusnya ya antara murid putra dan murid putri. Seperti itu ya Bu ya.
Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, nah sekarang gimana nih posisi Ibu dalam pencapaian tujuan tadi? Masih skala 6 sih Bu. Masih skala 6. Oke, jadi kalau yang Ibu harapkan bisa naik di angka berapa ya? Kalau bisa sih maksimal ya Bu ke 10. Kalau lebih sebelum 10 9 dulu aja deh. Oke, 9 ya. Jadi apa nih yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9 tadi? Yang pertama saya pasti memberikan pemahaman ya Bu, bagaimana gitu berhubungan antara lawan jenis. Kemudian juga yang anak perempuan harus bisa tahu gitu bagaimana cara menjaga auratnya, karena kita kan orang muslim ya Bu, sebagian besar di kelas juga mayoritas muslim, dia tahu kalau di Islam itu seperti apa gitu. Seseorang perempuan harus berperilaku, juga tahu tentang larangan seperti tidak boleh pacaran itu, selain bukan saatnya, juga tidak ada itu dalam Islam. Dia bisa tahu mereka pemahaman yang berkaitan dengan agama tentang berhubungan seperti itu. Oke, baik ya, seperti itu tadi. Nah, kira-kira dalam mencapai tujuan ini apa hambatan atau rintangan atau halangan yang Ibu hadapi? Kalau hambatan yang pertama itu orang tua ya Bu, orang tua itu kurang memberikan pemahaman pada anak-anak, mungkin karena merasa tabu gitu ya Bu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks gitu. Kemudian juga mungkin sebagian yang udah modern juga menganggap biasa aja, suka-suka anak gitu. Jadi masih apa ya, kurang pemahamannya. Nah, makanya saya ingin memberikan pemahaman. Oke, ya. Baik. Nah, dari hambatan yang Ibu alami tadi kira-kira ada solusinya tidak? Solusinya yaitu saya membuat pembelajarannya Bu, pembelajaran yang mengajarkan bagaimana sih hubungan antara lawan jenis, sehingga tahu gitu tentang edukasi seks itu seperti apa, seperti itu. Sekarang apa nih rencana Ibu agar tujuan yang Ibu sudah eh, yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Rencana yang saya lakukan tadi ya Bu, saya membuat pembelajaran, gimana pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu, supaya anak itu tahu melalui tontonan film bagaimana sih harus berhubungan dengan lawan jenis tanpa mengungkapkan rasa cintanya yang berlebihan gitu ya Bu kepada lawan jenisnya, meskipun dia tahu gitu Bu suka, tapi tidak disampaikan dengan secara berlebihan, tidak berbuat berlebihan. Jadi lewat tontonan itu saya berharap si anaknya bisa gitu ya membatasi lah rasa sukanya dan bisa berhubungan sewajarnya lah. Jadi rencana Ibu ke depan Ibu akan membuat pembelajaran yang kontennya itu memberikan edukasi bagaimana seharusnya ya pergaulan antar lawan jenis itu ya, seperti itu. Nah, strategi apa, ada strategi lain Bu? Strategi lainnya ada Bu, saya mungkin mengajak siswa untuk menganalisis bagaimana sih hubungan interaksi sosialnya di luar lingkungan sekolah, biar anak tuh tahu apa sih yang harus dilakukan, misalkan hubungan sosial yang seperti apa yang baik dan tidak baiknya. Jadi saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, untuk rencana Ibu dalam membuat pembelajaran yang mengedukasi pergaulan ini, kira-kira untuk waktunya Ibu perlu berapa lama ya persiapannya? 1 hari cukup sih Bu, karena kan hanya persiapan nonton film ya. Mungkin saya hanya mencari film-film yang berhubungan dengan pergaulan dengan remaja, kemudian juga mencari tempat ya bagaimana orang berhubungan berinteraksi. Sudah Dalam 1 hari ya cukup ya untuk mencari film-film yang ada relevansinya ya dengan materi yang akan Ibu berikan ya, seperti itu. Nah, kalau ukuran keberhasilan rencana aksi ini menurut Ibu? Ukuran keberhasilannya yaitu yang pertama ya si anak udah tahu batasan, bagaimana menjaga rasa sukanya gitu kepada lawan jenis. Kemudian rasa sukanya itu diganti dengan bersemangat dalam belajar gitu Bu. Jadi rasa suka itu dijadikan untuk percaya diri, semangat, dan siap untuk bersaing gitu ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi bukan lagi cuman nunjukin suka dengan gaya, dengan penampilan gitu, tapi dengan prestasinya. Itu kemudian yang anak perempuan mudah-mudahan gitu ya Bu, ketika berhasil sudah tahu bagaimana sih menjaga auratnya,
tidak lagi misalkan kadang muka kerudung terus kadang baju pendek kadang pakai kerudung gitu ya. Mudah-mudahan karena sudah tahu auratnya ya sadar gitu ya Bu, jangan sampai saya yang menasehati tapi sadar dari diri sendiri bagaimana cara menjaga auratnya dan tidak ada lagi berpacaran ya Bu. Selain bukan ada belum waktunya tapi kan di dalam agama kita emang dilarang ya. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan ukuran keberhasilannya ya. Nah, kira-kira nih untuk aksi ini siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi? Yang saya ajak kolaborasi tentu guru PAI ya Bu, yang dimana guru yang bersangkutannya tentang agama supaya memberikan pemahaman gitu tentang keagamaan, bagaimana cara berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian juga guru PJOK juga ya Bu, saya ajak supaya tahu nih batasan dalam olahraga juga tidak bersentuhan seperti apa gitu kan. Tetap saja dalam olahraga pun ada cara berhubungan gitu, tidak karena misalkan lagi olahraga bebas saling sentuh tidak gitu. Jadi guru PAI dan PJOK yang saya ajak kolaborasi. Berarti Ibu sudah punya rencana, juga sudah punya indikator keberhasilan, kemudian juga punya sudah tergambar siapa yang akan diajak berkolaborasi. Nah, baik. Nah, berarti sudah ada rencana Ibu ya untuk kedepannya. Nah, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Nah, selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan dan menerapkan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa itu bisa belajar lebih nyaman, terus juga peduli akan dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, lupa akan rasa suka terhadap lawan jenisnya, dan akhirnya dia bisa berkompetensi, bisa bersaing dengan temannya untuk mencapai cita-citanya ke depan, terutama apalagi kelas 6 bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian, jadi tidak berpusat lagi pada rasa sukanya. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan lancar. Nah, saya nanti ingin mendengarkan nih dari Bu Sinta, kira-kira progresnya seperti apa? Kira-kira kapan ya bisa kita bertemu lagi? Ya, mudah-mudahan di minggu depan ya Bu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Sinta, saya tunggu kabarnya. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri sudah mendengarkan curhatan hati saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melaksanakan sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Baik Ibu. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari pasca partisipasi ya Ibu ya. Nah, tadi Ibu kan sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Sinta ya. Sekarang saya mau bertanya tentang sesi pasca coaching. Nah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam indikator ketercapaian coaching yang diinginkan? Tadi saya berupaya untuk menghadirkan kesadaran penuh ya Ibu, kemudian juga berupaya untuk mendengarkan aktif, dan tentunya saya mengupayakan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu ya jawabannya Ibu ya, alhamdulillah ya sudah ada jawabannya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah tadi Ibu laksanakan terhadap musim? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ini ya, memberikan pertanyaan berbobot ya, karena memang keterampilan tersebut memerlukan latihan ya yang terus-menerus sehingga kita punya kemampuan dalam berkomunikasi. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, pada saat sesi coaching tadi saya sudah mengobservasi ya tadi bahwa dari hasil catatan saya nih tentang Ibu menjadi coach yang mengcoaching Bu Sinta, saya sudah melihat observasinya bahwa Ibu itu ya alhamdulillah ya sudah melakukan tahapan sesuai dengan tahapan cerita Ibu ya, yang juga merespon dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu laksanakan nanti bisa terrealisasi ya Ibu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa coaching dengan guru-guru yang lain juga ya Ibu, dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sinta. Ya, apa kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu. Ya, Bu nih hari ini Ibu akan melaksanakan coaching terhadap coaching Bu Fitri ya? Betul Ibu. Ya, nah sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu bagaimana rubrik penilaian yang akan
saya nilai pada saat proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Nah, saya akan memberikan pemahaman kepada ibu. Yang pertama, apakah coaching yang dilakukan ibu itu sudah sesuai dengan alur tita? Kemudian di mana alur tita itu harus ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian juga ibu harus bisa memberikan respon pada coaching sebagai pendengar aktif. Nah, ibu harus ingat bahwa dalam coaching ini ada prinsip coaching ya Bu, di mana penilaian yang nanti saya berikan itu tentang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum proses coaching ini saya ingin memberikan pertanyaan pada ibu, boleh? Boleh Bu. Iya. Yang pertama, saya ingin ketahui potensi apa yang ingin ibu kembangkan kepada coaching ketika coaching ini akan dilaksanakan. Mungkin yang saya akan kembangkan yaitu potensinya itu mendengarkan aktif Ibu. Nah, kemudian bagian kompetisi mana nih yang secara spesifik yang ingin ibu kembangkan ketika diobservasi? Baik, yang pertama mungkin mendengarkan aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, yang bagus ya Bu. Dan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa sih yang diinginkan pada proses coaching ini? Bahwa coaching itu jadi dia bisa membuat solusinya sendiri. Oke, jadi ingin memberikan solusinya sendiri ya Bu. Nah, Ibu ini tuh semuanya pertanyaan prasupervisi ya Bu. Mungkin nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching akan ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Ya, nanti kita ketemu lagi. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu. Kemarin Ibu saya ya. Iya Ibu. Ada apa Bu? Apa ada yang mau diceritakan? Iya, itu saya pengen konsultasi sama Ibu, pengen di coaching sama Ibu. Saya saya mendapatkan kesulitan nih untuk mengkondisikan siswa saya yang belajar di jam terakhir. Kebetulan saya ada jadwal satu kelas pas di jam ke-10 ya, jam 14.30 sampai jam 15.00. Ini sulit untuk dikondisikan lah gitu dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, jadi sering tidak tersampaikan. Gitu. Jadi kalau saya garis bawahi bahwa ibu itu punya masalah tentang pembelajaran di akhir ya Bu ya, gitu ya. Jadi tidak bisa disampaikan ya Bu ya. Baik Ibu, di dalam percakapan kita ini saya mau coaching Ibu, apa sih yang akan Ibu inginkan dari tujuan Ibu itu? Ya, saya ingin mendapatkan metode agar siswa-siswa saya walaupun di jam terakhir tetap bisa fokus gitu ya dengan materi yang ingin saya sampaikan. Terus gitu ya Bu. Jadi Ibu itu ingin mendapatkan apa sih pembelajaran yang efektif mungkin ya pada tujuan terakhir sehingga pembelajarannya bisa tersampaikan ya Bu ya. Baik Ibu ya. Baik, jadi bahwa tadi yang Ibu bicarakan, saya ingin pembelajarannya di akhir itu pembelajarannya efektif ya. Nah, dari tujuan Ibu itu kira-kira apa sih usaha Ibu untuk supaya bisa terwujud tujuan Ibu itu? Saya sih berpikiran itu saya membuat deskripsi atau games yang masih berkaitan dengan materi, tidak dalam bentuk PPT. Jadi saya meramunya dalam bentuk games atau deskripsi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi diramu ya di pembelajaran dalam bentuk deskripsi ya. Baik Ibu, kira-kira nih ya dari permasalahan Ibu sekarang bahwa di sekolah Ibu tentang pembelajaran teknik ini kira-kira nih kalau misalkan di skala ini levelnya keberapa? Ada di level berapa nih kira-kira kalau misalkan saya kasih level 1 sampai 10 nih, ada di berapa? Kayaknya masih di level 6 ini. Oh, kenapa Bu masih di level, menurut Ibu kenapa berada di level 6? Karena itu ya anak-anak sudah jam terakhir ya sudah kelelahan lah ya, secara fisik sudah lelah, mungkin secara ya pikiran juga ya sudah terlalu banyak materi yang didapatkan hari itu gitu ya, sehingga di jam terakhir ya sudah saya mendapatkan
sisa-sisa energi ya dan sisa-sisa konsentrasi gitu seperti itu. Jadi Makanya mungkin saya anaknya sudah jenuh ya karena jam terakhir Iya, ya Bu ya. betul, iya. Udah ngantuk sudah segala ya Bu sudah ada ya Bu segala, ya. pengen Betul. pulang. Nah, pengen pulang ya yang akhirnya. Baik Ibu, dari percakapan ini nih misalkan Ibu maunya tadi kata Ibu baru di level berapa ya tadi? di level Di level 6. Nah, kira-kira untuk mendapatkan kalau menurut Ibu tujuan Ibu itu bisa tercapai maunya di level berapa? saya sih nggak muluk-muluk ya, paling tidak di level 8 Di kayaknya. level 8 ya gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kalau misalkan untuk mencapai di level 8 itu kira-kira ada solusi nggak atau ada misalkan dari Ibu nih ada usahanya apa nih kira-kira? Kalau yang sudah saya lakukan ya, Betul. sudah saya lakukan sih, saya sih tidak, memang tidak menyampaikan materi dalam bentuk PPT lagi. Kalau di Betul. jam terakhir biasanya saya lebih ke mendengarkan cerita mereka, apa yang sudah mereka alami ya selama sehari Betul, atau ya. seminggu ke belakang. Seperti itu saya lebih banyak mendengarkan cerita mereka atau curhat mereka sih kalau di kelas jam terakhir ini seperti itu. Oh gitu ya. Baik Ibu Bu, tadi Ibu sudah menemukannya Ibu ya solusinya dari kira-kira apa yang akan dilakukan sama Ibu ya mungkin tadi tidak melakukan dengan adanya BPP yang memberikan pembelajarannya mungkin diramu dari acting, kemudian Ibu hanya mendengarkan cerita-cerita yang mungkin anak biar semangat lagi ya Ibu ya gitu. Baik Ibu, dari percakapan ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih saya ngobrol sama Ibu gitu kira-kira apa? Ya paling tidak untuk kedepannya yaitu saya ingin membuat pelajaran yang efektif tadi dengan dance, ice breaking ataupun nanti disangkut pautkan dengan cerita atau curhat mereka gitu ya seperti itu. Betul. Baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu ya. Setelah kita mengadakan coaching ini dari permasalahan Ibu juga mungkin Ibu sudah punya rencana ya ke depannya untuk memperbaiki apa dari permasalahan Ibu sudah menemukan solusinya yaitu dengan supaya pembelajaran itu lebih efektif ya Ibu ya gitu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan permasalahan Ibu ada solusinya dan juga bisa adanya perubahan ya Ibu ya tadi ngajar di akhir jamnya itu anak-anaknya lebih semangat kembali. Mudah-mudahan Ibu ya rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik dan kita bisa coaching lagi dan saya ingin mendengar nih nanti ya kalau misalkan Ibu sudah melakukan perubahan-perubahan nanti saya ingin dengar ceritanya nih nanti ada perubahan tidak gitu ya Ibu jangan suka-suka nanti hubungi saya lagi ya Ibu ya. Iya, Mungkin itu saja ya Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bu Neni, alhamdulillah ya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Fitri ya. Nah sekarang setelah selesai coaching saya mau memberikan pertanyaan pasca coaching ya Bu. Jadi tadi kan Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Fitri ya. Nah kemudian apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam indikator ketercapaian coaching yang diinginkan? Apa sih yang diinginkan bahwa mendengarkan aktif Ibu gitu ya. Dia tadi sudah apa menemukan ya? Ya, sudah menemukan coachingnya, sudah menemukan solusinya Iya. Ibu ya. Tadi alhamdulillah ya. Tadi saya mendengarkannya begitu seru ya Bu Iya, ya. seru sekali Bu. Bu. Iya. Tadi saat coaching juga saya melihat dari catatan Ibu sudah melalui tahapan kita ya. Ya, Jadi sesuai dengan alur kita yang kita telah pelajari ya Bu. Nah kemudian kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu laksanakan? Kalau kompetensinya mungkin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Mungkin itu Ibu dari Jadi saya. itu yang ingin dikembangkan dari Ibu ya. Iya, betul sekali coaching ya Ibu Ya, ya. semoga nanti Ibu bisa melakukan coaching ke lain gitu ya. Iya, ke Ibu tempat betul sekali. yang lain. Semoga dengan coaching bisa memberikan kita wawasan baru Ya, juga ya betul Bu. Bu ya, betul. Jadi mungkin itu saja ya. terima kasih ya, Ibu. Terima kasih ya Bu Nini. Iya. Kita tutup aja hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Rina. Kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Oh iya Ibu, Iya. alhamdulillah kabar aku baik. Gimana Ibu baik? Alhamdulillah baik. Tadi juga ketemu dengan Pak Heri ya. Ya. Gitu
kebetulan pengen sebagai observer. Sekarang kita lakukan proses coaching ya Bu. Oh iya Ibu. Ada mungkin Bu Neni juga sudah menghubungi saya ingin curhat sedikit ya tentang ada beberapa hal yang memang ingin dicari solusinya. Nah itu Bu Neni mungkin langsung saja ya biar efektif. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini tentang apa nih tujuannya Bu Neni ingin melakukan pertemuan dengan saya. Iya Ibu, gini Bu, saya itu ada yang mau dibicarakan ya, atau curhat lah ke Ibu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya bareng-bareng ya Bu ya. Ini saya di sekolah tentang rekan sejawat saya, Ibu ya. Di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok pembelajarannya itu kalau saya lihat ya Bu ya, jadi masih memakai pembelajaran yang zaman dulu Bu gitu ya, dari segi pembelajarannya, dari metodenya, dari medianya juga saya perhatikan masih memakai cara pembelajaran itu aja Bu. Padahal ya sekarang kan sudah zamannya zaman canggih ya Bu ya, sekarang gitu. sudah berkembang ya. Betul Bu. 4.0 banyak Iya, gitu hal jadi yang- anak-anaknya juga saya perhatikan belajarnya juga sangat monoton Bu. Oh gitu ya. Iya. Iya baik. Bu Neni barusan luar biasa menyampaikan tujuannya. Yang dari perbincangan kita kali ini nanti inginnya seperti apa nih dari perbincangan kita ini? Ada yang spesifik tujuan dari Bu Neni itu apa kira-kira? Baik Bu, sebenarnya saya juga masih bingung ya apa sih yang harus saya lakukan ya Bu, tapi saya akan mencoba untuk meningkatkan perubahan cara pembelajaran rekan-rekan guru saya di sekolah. Mungkin Bu, yang pertama saya akan merubah cara pembelajaran dari metodenya ya Bu ya. Oke, Gitu. baik. Nah, sebelumnya yang ingin saya tanyakan ada kemampuan atau potensi apa yang sekarang Bu Neni punyai di sekolah? Ya mungkin ya Bu ya, saya untuk menjadikan perubahannya dengan teman sejawat, mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu ya Bu, dengan cara memberikan sedikit demi sedikit ya cara pembelajaran. Misalnya kan Bu sekarang sudah canggih ya menggunakan IT, misalkan pembelajarannya tidak menggunakan metode ceramah saja gitu, tapi menggunakan dengan IT seperti puisi. Mungkin itu salah satu yang akan saya lakukan Bu gitu, supaya anak-anak itu yang nggak jenuh ya Bu ya belajarnya. Iya, itu mungkin rencana kedepannya nih yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bu Neni punya kemampuan apa di lingkungan Bu Neni sendiri itu? Kira-kira yang supaya bisa mencapai tujuannya Bu Neni? Iya, mungkin salah satunya ya Bu ya, saya akan memberikan contoh ya Bu ya cara pembelajaran saya di kelas, misalkan dengan cara memberikan ice breaking gitu ya ke anak-anak gitu, karena kan nggak langsung guru tuh masuk langsung memberikan ceramah, buka buku paketnya, nah gitu, jadi anak-anak menonton ya Bu ya, itu dengan pembelajaran yang zaman dulu. Jadi saya akan memberikan ice breaking dulu mungkin ke anak-anak, kemudian cara pembelajaran juga nggak duduk sendiri-sendiri tapi kita melakukan berdiferensiasi gitu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin ingin share dari skill Bu Neni Betul, yang sudah saya punya lakukan karena kemampuan sudah begitu. ada hasilnya gitu Bu Iya, anak-anaknya. ya. Terus yang ingin saya ketahui terlebih dahulu ini kalau dilihat dari level ya, di level 1 dan 10 itu seberapa levelnya dari teman-teman Bu Neni sendiri dalam permasalahan Bu Neni itu sudah seberapa maksudnya levelnya itu ada di titik mana gitu menurut Bu Neni? Ya betul Bu, kalau menurut saya perhatikan ya Bu, kalau dari segi pembelajarannya masih di level 5 Bu, karena kan masih ada guru-guru 85? bukan 5 Ibu. 5? Iya, Oh. dari 10 itu 5 kenapa? Karena kan masih ada guru-guru senior ya Ibu yang mungkin dalam hal segi IT-nya masih susah ya Ibu ya. Mungkin kalau Ibu tadi nanya saya ada di level berapa di sekolah saya tentang rekan-rekan guru, ya mungkin ada di 5 Ibu. Oke, baik, ada di 5. Tadi kan saya sudah sampaikan ke Bu Neni kemampuan apa yang Bu Neni punya. Terus sekarang ada di level 5. Nanti inginnya tuh ekspektasinya di level berapa tuh? Ya kalau ditanya seperti itu ekspektasinya sih pasti 10 ya Ibu, tapi luar kalau biasa. untuk 10 ya kita masih mencoba lebih semangat lagi Ibu.
tapi minimal ada di belakang ibu Iya, gitu ya bu ya, minimal jadi ada Step by step perubahan ya, ya, yang betul penting ada ibu perubahan ya, ke arah yang ada lebih perubahan baik. sedikit-sedikit. Saya lihat kan anak-anaknya juga supaya tidak monoton, lebih semangat lagi berangkat ke sekolah untuk belajar, mungkin itu ibu. Jadi tadi kembali lagi Bu Megi sudah punya rencana-rencana aksi nih. Coba diantaranya solusinya itu akan seperti apa Ya, yang dari tadi saya rencana ya, aksi tersebut? yang saya sudah tadi bilang ya ke ibu, mungkin yang sederhana dulu saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan sejawat dulu mungkin ya bu ya, dengan satu jenjang dulu. Nah kemudian mungkin kalau misalkan belum berhasil, saya akan izin dulu kepada ibu kepala sekolah serta seksi kurikulum juga untuk melaksanakan workshop kecil-kecilan ibu ya, dengan tujuan misalkan kita ingin merubah pembelajaran menjadi lebih aktif ya gitu bu. Jadi lebih apa ya, lebih meningkat ya bu ya dalam betul. pembelajaran. Kita akan melakukan workshop kecil lah bu ya gitu. Sebelumnya saya izin dulu kepada ibu kepala sekolah mungkin itu bu. Ini luar biasa sekali ya Bu Neni, pada saat ada seorang guru yang aware terhadap apa pengembangan potensi pembelajaran untuk diri sendiri Iya. dan untuk orang lain, itu Betul bu. sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu rencana aksi atau solusi yang baru Bu Neni utarakan itu, yang bisa membantu siapa aja yang bisa mendukung? Betul bu, selain teman rekan-rekan sejawat juga, saya mungkin akan minta bantuan guru IT bu ya, karena di sekolah saya ada pelajaran IT juga ya TIK, jadi saya mungkin salah satunya akan minta bantuan kepada guru TIK bu, mungkinnya cara mengajarkan tentang pembelajaran krisis gitu ya, minimal ada pembelajarannya menggunakan slide di PowerPoint ya bu ya, supaya anak-anak tuh gak jenuh gitu ya bu ya, pembelajarannya hanya tidak di buku paket saja. Menyenangkan ya Bu, ya. Nah betul itu Dan tujuan. lebih bermakna juga, mungkin nanti pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu gampang tersampaikan Nah, juga betul, ya, ya. betul, Sekali ya. selain tadi Bu Neni menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, jadi semua bisa terangkat. Nah betul bu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, kira-kira prioritas yang akan disampaikan terlebih dahulu dari rencana aksi Bu Neni itu apa dulu tuh Bu? Yang mana dulu? Iya mungkin saya dari metodenya dulu ya bu ya, gitu sebelum kita ke Lewat medianya. actionnya seperti apa Bu? Ya mungkin nanti saya melalui supervisi ya ibu ya, supervisi yang dilakukan ibu kepala sekolah, mungkin nanti kan ibu Tindak kepala lanjutnya sekolahnya ya dari supervisi ya itu ada betul tindak ibu. Nah lanjutnya. jadi kan bisa melihat ya gitu apakah ada perubahan atau tidaknya gitu ya. Saya ini berharap ada sedikit perubahan ya bu ya dalam metode pembelajarannya gitu, apalagi sekarang kan di zaman canggih ya bu ya. Jadi mudah-mudahan di sekolah saya guru-gurunya bisa berubah dalam cara pembelajaran lah bu, metode-metode. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan Ya. melaksanakan itu, baru next ke depannya Iya, melalui itu ya Bu ya, menggunakan izin kepala sekolah dari supervisi. Iya. Ya setelah supervisi baru selanjutnya akan melaksanakan apa tadi kata Bu Neni? Oh iya, ya betul ya, workshop kecil aja ya Bu ya, Iya, mungkin karena kan yang pertama kita akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu dengan teman atau rekan sejawat. Kalau misalkan tidak Iya, berhasil, kita apalagi ada tindak Bu lanjut Neni lagi ya kan Bu sudah ya. punya skill ya. Nah gitu, jadi Jadi kita bisa ditularkan betul, ke Bu. teman-teman. Ya kita melakukan workshop mungkin ya Bu ya, gitu dengan bantuan guru kita. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya solusinya dari barusan permasalahan yang dihadapi Bu Neni. Ya. Dan alhamdulillah tujuan dari pertemuan kita, Ya. sharing kita menghasilkan sebuah solusi yang sangat luar biasa untuk Bu Neni. Mudah-mudahan nanti bisa bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ya Bu ya. Amin, amin. Nanti Ibu, insya Allah setelah Bu Neni melaksanakan rencana aksinya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nanti ya. saya akan cerita ya, Bu, Saya Bu, udah ya. gak sabar nih Oh, iya, lihat Bu. progresnya seperti Nah, apa betul, guru-guru betul. di Bu Neni. Kalau misalnya guru di Kota Bandung nih minimal semua begitu, insya Allah pendidikan di Kota Bandung ini udah sangat luar biasa sekali.
Iya, betul sekali. peningkatannya. Iya, Iya, amin mungkin- amin Bu. Mungkin begitu ya dari saya Bu Neni. Iya, Ibu. Saya sudah ini ya, Iya. sudah apa namanya, sudah bertemu dengan Bu Neni Iya. dan saya sudah sama-sama kita ngobrol dan Bu Neni sudah menghasilkan solusinya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Karena Terima kasih bisa ya Ibu diterapkan ya juga di sudah sekolah menyempatkan saya. waktunya untuk saya Iya, sama-sama, untuk Ibu. bercerita, untuk meluarkan keluh kesah saya ya sebagai guru gitu kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan juga ya Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu. Iya, Kita sama-sama ketemu Ibu lagi ya. nanti. Iya, Sehat Ibu. selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.